Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Hoiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan di percobaan modul terakhir, yaitu modul Free RTOS Advanced, dan kita langsung aja masuk ke pembahasan materinya. Nah, pertama ada capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama itu memahami konsep FreeRTOS Advanced, meliputi kernel, scheduling, dan manajemen teks. Lalu dapat mengimplementasikan multitasking pada embedded system STM32 dan ESP32. Mengelola sinkronisasi dan komunikasi antar task menggunakan Semapur, Mutex, Kue-Kue, dan event group secara efisien dan aman. Dan mengoptimalkan komunikasi antar task dengan berbagai mekanisme RTOS, mengintegrasikan multi-MCU STM32 dan ESP32 dalam sistem industri real-time. Lalu setelah itu, pengenalan FreeRTOS Advanced. Yang pertama ada RTOS untuk sistem real-time embedded yang memerlukan respon deterministik, manajemen multitasking dengan scheduling prioritas memastikan task kritis dieksekusi tepat waktu pada STM32 dan ESP32. Lalu ada sinkronisasi dan komunikasi. Sinkronisasi dan komunikasi antar task yang efisien menggunakan QW, Semapur, Mutex, dan Event Group digunakan luas pada sistem industri dan otomasi modern berbasis embedded system. Lalu ada arsitektur dari praktikum. Nah, di modul 10 ini ada beberapa eksperimen yang terstruktur yang pakai STM32, ESP32, dan juga multi-MCU yang dirancang untuk bertahap membangun kompetensi FreeRTOS Advanced secara bertahap hingga integrasi sistem industri. Lalu setelah itu, apa itu event groups? Itu adalah mekanisme sinkronisasi menggunakan bit flags untuk menunggu dan menandai banyak event secara bersamaan dalam satu variabel event group handle .t. Terus keunggulannya itu efisiensi untuk multitasking. Kompleks satu task dapat menunggu kombinasi event tertentu tanpa polling, menghemat CPU dan memori sistem embedded. Bit flags dan sinkronisasi setiap bit pada event group merepresentasikan satu event. Lalu multi MCU ready event group sangat cocok untuk sistem terdistribusi STM32 dan ESP32. Lalu habis itu kita masuk ke software timers. Software timers itu yang pertama ada timers non-blocking. Software timer berjalan di latar belakang tanpa memblokir task lain. Task periodik dapat dijadwalkan secara efisien menggunakan timer daemon, task internal FreeRTOS. Callback otomatis, callback function dipanggil otomatis saat timer expired, mengurangi kebutuhan delay blocking dan meningkatkan responsivitas sistem secara keseluruhan. Software timer pada FreeRTOS memungkinkan scheduling berulang tanpa overhead tambahan. Timer daemon task mengelola eksekusi callback secara terpusat dan efisien, cocok untuk task periodik seperti pembacaan sensor. Lalu habis itu ada text notification. Mekanisme notifikasi ringan. Text notification memungkinkan pengiriman sinyal langsung antar teks tanpa memerlukan objek RTOS tambahan, seperti QW atau Semapur, sehingga overhead memori dan waktu eksekusi sangat minimal. Lalu ada pipeline data dan signaling cepat. Ideal untuk pipeline data real-time dan signaling cepat antar task. Mendukung polar procedures, consumer interrupt to text notification, dan event signaling dengan latensi ultra rendah. Latensi pengiriman notifikasi antar task jauh lebih rendah dibanding QW konvensional. Lalu cocok untuk sistem embedded real-time pada STM32 dan ESP32 yang membutuhkan respon cepat. Lalu setelah itu kita masuk ke Semapur dan juga Mutex. Nah, mekanisme sinkronisasi resource bersama dalam FreeRTOS untuk mencegah rage condition dan menjamin keamanan akses data pada sistem multitasking embedded. Yang pertama ada binary counting Semapur. Binary Semapur atau di sini sinyal on off antar task cocok untuk sinkronisasi event. Counting Semapur mengelola akses ke sejumlah resource terbatas secara bersamaan pada sistem embedded. Lalu ada Mutex dan priority inheritance. Mutex memberikan kepemilikan eksklusif resource. Priority inheritance otomatis menaikkan prioritas task pemegang Mutex. Lalu ada rage condition prevention. Critical section dilindungi dengan Semapur atau Mutex. Task yang tidak mendapat akses masuk, stage blockade, mencegah data corruption dan memastikan integritas resource bersama. Lalu habis itu ada priority inheritance.
Apa itu priority inheritance? Prioritas task rendah yang memegang mood task sementara dinaikkan ke level prioritas task tinggi yang sedang menunggu, mencegah priority inversion. Nah, terus prioritas tinggi tidak terblokir lama oleh task rendah setelah mood task dilepas, prioritas dikembalikan ke semula secara otomatis oleh kernel. Prioritas sementara diwariskan ke task pemegang mood task agar task prioritas tinggi tidak tertunda. Mekanisme ini menjamin respon real time pada sistem industri dan embedded kritis. Implementasi via Semapur Create Mutex pada FreeRTOS, Mutex secara otomatis menerapkan priority inheritance berbeda dengan binary Semapur yang tidak memiliki mekanisme ini. Lalu kita masuk ke memori manajemen. FreeRTOS menyediakan 5 skema HEP 1 sampai HEP 5 untuk manajemen memori dinamis. Pemilihan HEP yang tepat menentukan stabilitas, efisiensi, dan keamanan sistem embedded real time. Yang HEP 1 dan HEP 2 itu HEP 1 alokasi sederhana tanpa free, cocok untuk sistem statis. HEP 2 mendukung free namun rentang fragmentasi. Lalu HEP 3 itu free standard C dengan suspend scheduler. Terus HEP 4 menggabungkan blok bebas, mengurangi fragmentasi. Lalu HEP 5 dan strategi mendukung multiple memory region non-continue. Lalu setelah itu kita masuk ke static allocation. Static allocation, text dan QW dibuat dengan memori statis dan tidak bergantung HEP dinamis. Cocok untuk sistem safety critical dan embedded hard real time, mencegah fragmentasi memori dan HEP exhaustion. Lalu ada dynamic allocation menggunakan PV port malloc dan dari HEP FreeRTOS fleksibel namun beresiko fragmentasi. Tidak disarankan untuk sistem real-time kritis, gunakan hanya bila ukuran objek tidak diketahui saat compile time. Lalu habis itu ada critical section dan task suspension. Di sini rest condition terjadi ketika dua task mengakses resource bersama secara bersamaan. Critical section memastikan hanya satu task yang dapat mengakses resource pada satu waktu. Lalu implementasi pada STM32 itu menonaktifkan scheduler sementara, menjamin atomisitas pada operasi shared variable. Lalu ada proteksi akses data bersama, task enter critical dan task exit critical melindungi blok kode kritis dari interrupt dan konteks switching yang tidak diinginkan selama eksekusi. Lalu suspend random text memberikan kontrol penuh atas eksekusi task, memungkinkan penghentian sementara tanpa menghapus task dari sistem. Terus habis itu kita masuk ke message buffer dan stream buffer. Mekanisme komunikasi data antar task pada FreeRTOS message buffer untuk variable length message dan streamer buffer untuk data byte continue yang efisien dalam streaming dan buffering. Message buffer mengirim pesan dengan panjang bervariasi antar task. Setiap pesan disimpan utuh dengan header panjang, cocok untuk paket data terstruktur seperti frame UART, JSON, atau command string. Lalu ada stream buffer mengirim data byte secara kontinu tanpa batas pesan. Data mengalir seperti pipe, pengirim dan penerima bekerja asinkron, ideal untuk audio stream, sensor data logging, dan komunikasi serial berkelanjutan. Lalu ada perbandingan dan use case, yaitu di sini keduanya sebenarnya satu treat shape untuk satu producer dan satu consumer efisien untuk pipeline data RTOS. Lalu habis itu kita masuk ke QW sets. Apa itu QW sets? Mekanisme FreeRTOS yang memungkinkan satu teks memantau banyak QW dan semapur sekaligus tanpa perlu polling berulang pada masing-masing sumber event yang secara terpisah. Keunggulan QW set mengurangi overhead polling, satu teks dapat menangani banyak sumber event secara efisien, meningkatkan respon sistem multitasking, dan mengoptimalkan penggunaan CPU pada aplikasi embedded. Nah, terus habis itu kita masuk selanjutnya ke materi. Nah, setelah itu kita masuk ke multi 01 dan multi 02. Multi 01 event SYNC distribute event group synchronization antara SN32 dan ESP32 bitflex digunakan untuk sinkronisasi event secara bersamaan. Setiap NCU mengirim dan menerima event state melalui channel komunikasi RTOS. Multi 2 timer network. Multi MCU timer network menyelaraskan software timer pada STM32 dan ESP32. Callback periodic dikoordinasikan lintas MCU untuk menjaga sinkronisasi waktu dan scheduling task terdistribusi. UART dan ACK protokol komunikasi via UART dan RTOS dengan event ACK protokol. Setiap paket data dikonfirmasi dengan sinyal acknowledge. Lalu habis itu multi 3 dan multi 4 di sini pipeline data dan sinkronisasi prioritas antar STM32 dan ESP32 melalui task notification dan priority inheritance network lintas MCU.
Yang pertama task notification pipeline, pipeline notifikasi dari task dari STM32 ke ESP32 via UART FTOS. Latensi rendah, overhead minimal, dan alur data real time antar MCU berjalan efisiensi tanpa blocking. Priority inheritance network mencegah priority inversion lintas MCU. Lalu ada sensor dan sinkronisasi monitor. Sensor terdistribusi dengan sinkronisasi prioritas antar task MCU. Data sensor dikumpulkan, diproses, dan disinkronkan secara real time pada sistem industri. Lalu Multi5, Advanced Industrial System, integrasi penuh, objek RTOS, event groups, timer, notification, mutex, buffer. Nah, state machine, idle active alarm, mengontrol alur sistem, event group, mensinkronkan event terdistribusi antara STM32 dan ESP32 secara real time, timer, software timer periodik memicu monitoring sensor, task notification mengirim sinyal cepat antar MCU, mutex mencegah red condition pada resource bersama, buffer, QW sets dan watchdog, message dan stream buffer untuk data sensor continue, QW sets memantau banyak sumber event, watchdog timer menjamin reliability dan error recovery sistem industri. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan dari programnya. Di sini dari program Physics Lab-nya atau dari STM32-nya. Di sini ada include library-nya tentunya. Ada Arduino, STM32, wire dan DHT. Lalu di sini ada beberapa bagian kode intinya dari programnya. Di sini ada wire begin, slave ADR yang ini, inisialisasi I2C slave yang ini, sama wire on request event, di mana di sini itu STM32 pada percobaan ini berperan sebagai I2C slave dengan alamat 0x08. Saat master meminta data, fungsi request event akan dijalankan. Lalu juga ada ini struktur data sensor. Kita yang ini. Nah, struktur data sensor di sini yang ada in16T, temperatur, humidity, distance, spot, itu data dari berbagai sensor tidak dikirim satu persatu, tetapi dikumpulkan dalam sebuah struktur bernama data sensor. Nah, di sini sehingga master cukup untuk membaca satu paket data sekaligus. Lalu setelah itu di sini ada extract script yang ini nih, task baca digital, task baca analog dan DAC. Nah, di sini itu terdapat dua task free RTOS. Yang pertama ada task baca digital, membaca DHT22, lalu ada task baca analog dan DAC, membaca potensiometer dan MQ2, serta mengontrol DAC dan LED atau LED. Lalu di bawahnya itu ada float H yang DHT read temperatur sama float T DHT read temperatur sama float H DHT read humidity. Nah, di sini task pertama membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Lalu ada data kirim temperatur dan data kirim humidity. Di sini nilai suhu dan kelembapan dikalikan 10 agar angka dapat tersimpan dalam tipe data integer. Terus habis itu di sini ada in 16T, in16T nilai pot, nilai MQ2. Nah, di sini task kedua membaca nilai analog dari potensiometer dan sensor gas MQ2. Lalu di sini ada in LED brightness, nih yang ini. Ini tuh fungsinya nilai potensiometer itu digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan LED menggunakan PWM. Lalu ada in DAC out value. Nah, di sini nilai potensiometer juga dikonversi menjadi sinyal analog melalui pin DAC STM32. Lalu ada port enter critical sama port exit critical. Nah, di sini digunakan sebagai critical section agar data pada data kirim tidak berubah saat sedang dibaca oleh komunikasi I2C. Lalu ada void request event yang di sini. Terus di sini ada wire UIN8T. Di sini saat master meminta data, STM32 langsung mengirim seluruh isi struktur data kirim sekaligus. Oke, langsung aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk program yang bagian masternya. Di sini untuk yang awal ini ada untuk library-nya, ada wire H, ada fruit, terus ada SPI, lalu ada SD buat membaca sama menuliskan ke SD card.
Ada Fruit ini yang GFK.H ini untuk library grafis OLED, terus yang SSD 1306 ini untuk driver OLED, terus SPI.H itu komunikasi SPI untuk SD card. Alamat I2C slab, ini define slab ADDR 0x08. Ini buat menentukan alamat STM32 slab pada bus I2C. Terus abis itu di sini ada define screen width 128, define screen height-nya 64. Terus abis itu di sini ada buat alamat I2C slab-nya. Yang ini yang define slab ADDR 0x08. Dia menentukan alamat STM32 slab pada bus I2C. Ya, yang tadi saya sebut yang white 128 height 64. Terus ada Fruit ini, terus screen white, screen height itu konfigurasi OLED. Nah, terus habis itu ini ada konfigurasi pin yang define, yang di SD-nya itu dia pin 5 buat SD card-nya, pin 4 itu buat tombol simpan, pin 2 itu buat LED status. Lalu ada struktur data sensor nih, yang ini struktur data sensor. Terus struktur ini harus sama persis sama yang STM32. Terus habis itu di sini ada variabel global, yang ini yang volatile uin 8T SD card status. Nah, ini fungsinya menyimpan data terbaru dari STM32. Lalu ada data mutex, yang mutex FreeRTOS. Terus habis itu kita ke bawah lagi. Ini ada deklarasi task yang void task ambil data itu void task update OLED, void task data logger. Itu tuh fungsinya ada 3 task FreeRTOS, yang tadi ambil data, update OLED, dan data logger. Terus ada setup serial monitor yang serial begin 119.200 untuk debugging. Terus ada konfigurasi pin, yang pin mode button pin, terus pin mode ESP LED pin menggunakan input pull up. Terus habis itu ada persiapan SD card, yang ini pin mode SDCS pin output. Terus digital write SDCS pin high. Nah, terus habis itu ada membuat mutex, yang ini data mutex X mapper create mutex. Dia mutex digunakan sebagai pengaman data bersama. Terus ada inisialisasi I2C wire begin 2122 50.000 yang ini. Terus habis itu ada inisialisasi OLED. Nih, yang display begin yang di sini, yang ISS di 1306 switch CHCAPFCC. Terus di sini alamat OLED-nya 0xC nih yang di sini. Nah, terus jika jagal ini ada for program berhenti, lalu ada inisialisasi SD card yang SD begin yang ini. Terus habis itu ada membuat file CSP yang ini, yang file root SD open. Lalu ada membuat task FreeRTOS yang xtask create pin to core yang ini nih. Yang 3 ini. Terus habis itu ini ada 3 task ya. Yang pertama itu buat task ambil data I2C, terus task update OLED, dan task data logger. Terus habis itu ada ke bawah lagi ada mutex lagi yang X ini, yang X mapper text. Terus habis itu ada delay, ini vdelay 150 milisecond. Lalu ada task update OLED yang ini copy data ke variabel lokal, log data diterima. Terus ada konversi humidity yang float humidity nih untuk floatnya. Terus ada konversi DAC yang float DAC ini yang bawah, DAC volt. Terus ada tampilan OLED-nya nanti seperti ini, yang T25 seperti itu tampilan OLED-nya nanti. Nah, terus habis itu kita masuk ke task data logger yang digital read button pin. Yang ini task selalu memantau tombol, lalu ada deteksi tekan tombol yang if last button stage yang ini. Oke, ambil data sensor yang lokal data diterima yang ini. Terus ada membuka file CSP yang ini digital write yang SD open data log CSP. Terus ada menulis data. Nah, terus habis itu juga berhasil ada SD card 1.1. Oke, seperti ini. Lalu yang ada terakhir last button stage. Nah, langsung aja kita ke percobaannya.
Di sini adalah percobaan yang ke-11 yaitu RTOS Advance. Di sini kita menggunakan komponen OLED sebagai tampilan dan penggunaan komunikasi I2C. Terus di sini kita ada SD card. Kita ada potensio sebagai trigger dari analog to digital. Di sini ada sensor MQ02 sebagai sensor pertama. Di sini ada yang kedua sensor DHT yang dideklarasikan sebagai sensor kedua. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan STM32 serta LED dan push button yang kecil ini. Nah, di sini sudah terintegrasi dengan program yang sudah dibuat. Jadi program yang sudah dibuat itu seperti ini ya teman-teman. Terus juga platform IO-nya juga seperti ini. Nah, di sini juga ini STM master base slave-nya. Nah, ini slave dulu. Nah, di sini ini kita deklarasikan STM32 ini sebagai slave. Nah, makanya di sini codingannya itu STM32 sebagai slave seperti itu. Upload. Nah, jangan lupa di-upload. Ini adalah proses untuk uploading dari program sudah dibuat pada praktikum yang ke-1 yaitu FreeRTOS Advance. Nah, di situ apabila sudah sukses, nah, maka lanjut untuk membuka dari program ISP sebagai master. Oke, di sini adalah program ISP sebagai master. Oke, sudah. Seperti itu. Nah, di sini juga ada platform IO-nya yang sudah dibuat juga. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu bisa mengupload dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah proses atau tampilan dari terminal VS Code, yaitu ketika kita sudah melakukan proses uploading. Nah, di sini pada ketika kita upload, usahakan juga untuk cara untuk menanggulangi error ya, kita dapat menekan tombol boot nih, sebelah sini bootnya. Nah, tampilannya dari terminalnya akan seperti ini tuh. Ada 3846, ini adalah persentase dari kelangsungan kita saat proses upload. 4 sampai 100. Nah, di sini udah 100%. Nah, ini juga terampil sukses. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hardware yang sudah kita jeda. Nah, ini adalah langkah awal dari pembacaan yang tertampil pada OLED, yaitu ada temperatur dan humidity atau kelembapan. Nah, di sini karena kita menggunakan DHT22 dan MQ02, nah di sini juga ada nilai dari potensio serta nilai dari MQ2 itu sendiri, serta terdapat juga DAC outputnya yaitu berupa tegangan dari DAC itu sendiri serta indikator SD card. Nah, kita menggunakan SD card di sini. Nah, setelah itu adalah kita coba nih dari program yang sudah kita perbuat. Ini ketika potensinya diputar, apabila mentok, nah potensio itu dapat nilai 4095 dan DAC outputnya itu 3,3 volt. Terus tertampil pada serial monitor. Nah, kita sama-sama bisa dilihat. Nah, tertampil pada serial monitornya juga, yaitu menunjukkan kalau di sini juga kita klik pas baterainya. Nah, itu data sukses masuk ke data CSPL. Nah, itu. Nah, ini sudah data yang sudah kita ambil dari yang tadi awal aku muter tadi, sudah masuk pada SD card itu. Oke, terima kasih.
Lalu setelah itu kita akan masuk ke kesimpulan. FreeRTOS Apps FreeRTOS Advanced meningkatkan efisiensi multitasking embedded, STM32 dan ESP32 bekerja stabil, komunikasi multi MCU lancar dan sinkron, cocok untuk industrial automation dan IoT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.